Halo, kembali lagi di channel YouTube Tori Cetara Super Mega Bintang. Di video kali ini banyak banget beberapa ada yang request, terutama teman-teman gua. Kenapa? Karena seperti yang kalian ketahui, mungkin kalian juga udah baca di judul. Sebenarnya ya, gua agak sedikit memikirkan ketika ingin membuat video atau konten ini. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kalian tahu channel YouTube gue, di situ biasanya gue itu nge-MV reaction atau misalkan bacot K-pop atau misalkan gue nge-vlog atau mukbang makanan Korea atau jalan-jalan ke tempat restoran Korea yang ada di Indonesia. Nah, biasanya gue melakukan bikin konten tuh seperti itu. Dan rata-rata kalau misalkan kalian udah pada nonton video gue itu kebanyakan ada unsur komedinya melalui celotehan gue, bacotan gue, mulut-mulut gue gitu ya, segala sesuatu pokoknya gue jadiin candaan. Nah, tapi di spesial video kali ini gue bakal ngebahas yang horor-horor, yang misteri-misteri. Tapi tenang, kita nggak usah serius-serius banget, nggak usah terlalu tegang-tegang banget. Nanti backsoundnya juga biasa-biasa aja, nggak yang jeng-jeng-jeng, kagak usah gitu kan. Karena kan lu tahu pada channel YouTube gue kan emang rata-rata bawaannya untuk orang menghibur, untuk orang ketawa-ketawa gitu kan. Jadi kita nggak usah serius-serius banget kayak jadi di suatu malam gitu. Nggak usah begitu, santuy aja. Nah, di video kali ini kita bakal mau ngebahas yang horor-horor nih. Biasa aja dong. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang yang horor-horor. Seperti biasa, sebelum kita ngebahas video yang horor, gue bakal tempelin layar screen record atau rekam layar di sini. Jadi ketika gue ngomong lagi baca teks, kalian juga tahu bagian mana sih yang sedang gue baca, dan juga nanti tanggapan gue terhadap idol ini mengenai bertemu dengan makhluk halus atau makhluk astral itu seperti apa pendapat gue gitu ya, sebagai K-popers yang banyak bacot gitu kan. Jadi di sini langsung aja gue tempel layar screen record atau rekam layar. Kita mulai di sini ya, tuh. Baca tuh judul artikelnya. Jadi di sini kita bakal bahas merinding 9 idol K-pop ini ternyata pernah mengalami kejadian mistis. Oke, seperti yang kalian ketahui, emang kita hidup ini tidak hanya di dunia hanya manusia aja, tapi kita tuh berdampingan dengan makhluk halus dan pokoknya makhluk halus di sekitar kita pun ada, cuman mereka tidak nampak dan kita nampak karena kita perwujudan sebagai manusia gitu kan. Dan mungkin di antara kalian penonton setia Tori Cetar ada yang pernah mengalami hal-hal mistis gitu, atau misalkan kayak gue pernah gini itu. Gue sebenarnya jujur ya, gue tuh nggak bisa cuy pembawaan kayak horor, kayak misalkan apa sih namanya, kayak neroris gitu loh, kayak Nessie Judge. Abis itu ada cerita lagi tuh YouTuber, gue sering ngikutin juga tuh yang horor-horor. Oh, atau misalkan kayak Hansol, Mas Hansol juga, dia kan kadang suka cerita horor tuh, bisa gitu pembawaannya. Tapi kan kalian tahu, gue kan emang pembawaannya komedi gitu ya, ketawa mulu bawaannya. Jadi ya udahlah, santuy aja ya dengan bahasa bacotan celotehan seperti Tori Cetar pada umumnya. Cuman kita bakal dikemas bahas tentang horor. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, mungkin di antara kalian juga ada yang pernah melakukan atau mengalami mistis yang terjadi di dalam diri kalian. Misalkan ngelihat hantu, atau misalkan ngelihat mantan ya, horor gitu, atau misalkan dia udah jalan sama yang lain, atau ya pokoknya hal-hal semacam itulah ya yang membuat kayak takut gitu kan. Misalkan kejadian mistis apapun yang kalian pernah alami, coba silakan ceritakan. Tapi kalau misalkan itu sangat seram, yang gak usah diceritain deh, soalnya gue juga pernah cuy. Jadi gini, ini sebelum kita masuk ke artis K-pop ya, yang pertama tuh ada Suyo, pokoknya gitu namanya ya, nanti kita baca. Nah, gue juga pernah ngalamin cerita horor. Nah, ini begini, ini kejadian gue pribadi. Gue biasanya tuh kalau tidur tuh selalu malam, jam 1 atau jam 2 malam, karena gue malam itu kadang syuting buat YouTube juga kayak gini gitu kan. Nah, biasanya kalau gue nggak ada bikin syuting video gitu kan, nah gue tuh nonton drama Korea. Nah, gue tuh biasanya kalau nonton drama Korea itu di ruang di ruang makan, di meja makan. Biasanya tuh gue kalau nonton drama di meja makan gitu kan. Jadi ini pintu masuk rumah gua, ini ruang tamu, terus ada pembatas ruangan, ini ruang makan, habis itu ada pembatas baru ke dapur. Karena rumah gua kan dua gitu ya, dua tuh sama ke samping sama ke bawah, rumah gua lebar gitu lah ya intinya. Nah, terus dari area tempat gue makan, meja makan nonton drama Korea itu sama dapur tuh dibatasin sama pakai pintu gitu, kayak pintu ke dapur gitu kan. Itu pintunya emang ya selalu ketutup kalau malam gitu kan. Terus akhirnya gue kalau nonton drama Korea duduk di kursi ruang tamu gitu kan, gue nonton. Gue nggak sadar kalau gue tuh nonton drama Korea emang kadang sampai jam 2 malam, sampai jam 3 gitu kan. Nah, pas lagi jam 1 malam gue nggak ngeh. Gue kan kalau nonton drama Korea tuh sukanya ngebut ya. Gue nonton gitu semalaman terus tuh 6 episode, 7 episode. Tiba-tiba pintu itu kan di sebelah gue, dia kebuka langsung jedar gitu. Gue langsung kayak kaget gitu, mungkin angin kali. Dan gue masa bodoh gitu loh, karena gue lebih fokus ke sini gitu loh, lebih fokus ke drama gitu kan. Setelah dramanya habis, gue lihat jam, ternyata jam 1 malam. Di situ gue langsung kayak,
jam 1 malam pintu kebuka sendiri di samping gue. Langsung tuh gue lari ke kamar. Itu pengalaman horor gue secara itu. Tapi kalau dibilang ada angin atau enggak ada. Sebenarnya nggak ada angin. Gue koneknya karena angin aja, tapi sebenarnya itu nggak ada. Langsung debrak gitu aja. Pokoknya itulah yang gue alamin ya. 5 menit itu mulai cerita pengalaman gue tentang horor-horor, karena gue ingin lanjut kita membuat konten tentang K-pop horror type atau misalnya Korean horror. Seru kali ya kita bahas tentang horor-horor tapi di dunia Korea, kan masih disangkut pautin nih dengan konten yang gue buat gitu kan, tentang dunia Korea tapi kita mix and match. Kalau K-food udah sering, kebudayaan, culture udah, K-drama, K-pop udah. Nah sekarang kita pengen gabungin Korea dengan horor, jadi K-horror. Gila, itu segmen baru punya gue ya, gue patenkan. Enggak juga sih, mungkin ada orang juga yang udah pernah buat gitu ya. Oke, kita lanjut aja bahas nih artis K-pop yang pertama dari Suyo. Ini nggak tahu ya karena nggak ada hanggelnya, baca itu Suyo. Mungkin kalau ada yang tahu silakan sebutkan, kalian benarkan omongan gue yang di bawah ini melalui hangul tulisannya ya. Nah, di sini ada cerita nih. Saat tampil di acara talk show KBS yang berjudul Hello Counselor, Soyu menceritakan pengalamannya bertemu dengan hantu di depan lift. Suatu hari saat ia dan 2 member Sistar sedang menunggu lift, namun saat pintu lift dibuka, Suyo dikagetkan dengan sesosok orang yang langsung meloncat keluar dan berdiri di hadapannya. Karena kaget, ia pun berteriak. Namun kedua member Sistar atau teman-teman dia yang lainnya malah bertanya kepada dia, ada apa? Kenapa kok kamu teriak? Kenapa kok lu teriak gitu kan ya? Ternyata hanya Soyu saja yang melihat makhluk itu keluar dari lift, loncat di hadapan dia berdiri. Horor ya, udah gitu yang ngeliat cuma dia doang gitu loh, ngerti kan? Jadi di situ kayak ada banyak orang tapi yang ngeliat cuma dia. Next, berikutnya yang kedua di Jion. Dalam acara Come The Play, Jion menceritakan bahwa saat baru pindah ke asrama baru Tiara, dia bertemu dengan hantu. Saat Jion tidur, ia merasa ada yang gue tahu cerita ini. Jadi pas lagi dia tidur, dia tuh kayak ngerasa ada yang nindih badannya dan dia susah gerak gitu loh. Maksudnya kaku gini, tapi melek, tuh mata melek tidur tapi lu udah bangun karena terasa kayak ada yang nindihin dan lu tuh melek gitu loh. Ada ya istilahnya Indonesia tuh namanya apa, ketimpaan ya, ketibanan apa sih, gue lupa deh pokoknya istilah itu. Nah terus dicerita nih si Jion ini dengan hal yang dialaminya dan mengatakan bahwa ia juga melihat sosok anak kecil yang sedang duduk dengan melipat tangan di pojok lemari. Suyeon pun mengatakan bahwa ia juga pernah melihat hantu anak kecil itu dengan posisi yang sama dan diceritakan ke Jion. Akhirnya Tiara pun pindah dari asrama tersebut. Tiara ini kan girl band ya, tapi yang ngerasain diganggu tuh cuma 1 orang, padahal di situ banyak orang. Kebayang nggak lu kalau jadi si Jion ini gimana rasanya? Kayak cuma lu doang yang dinampakin gitu loh. Berikutnya ada A-Pink. Ketika syuting untuk acara Trends A-Pink New Season 3, member A-Pink mengatakan bahwa di drone mereka ada hantu bayi, baby ghost ya. Meski sudah lama terjadi, ini menjadi pengalaman yang menyeramkan dan tak terlupakan. Why? Hantu bayi itu berada di kamar Namju. Mereka mengaku bahwa mendengar suara tangisan bayi dan bayi itu kadang tertawa. Dan tak hanya itu, Hoyeon pun mengatakan bahwa ia pernah melihat sosok bayi tersebut. Bahkan Bumi yang sempat mendengar suara bayi menangis terpaksa keluar dari kamar mandi meskipun keadaan belum membilas sabun dan dipakainya karena sangat ketakutan. Nan pun meminta staf untuk melakukan pengusiran setan. Gila ya, hantu bayi lucu ngeganggu mereka. Dan ini beda, ini ngeganggunya nggak cuma 1 orang, tapi hampir semua member A-Pink diganggu. Hantu bayi nangis, itu udah horor sih, udah serem gitu. Berikutnya next, Mina. Saat tampil di acara Hello Counselor, Mina mengaku pernah bertemu dengan hantu di asrama. Bermula saat ia bangun jam 6 pagi dan memutuskan untuk mandi. Saat berada di kamar mandi, tiba-tiba ada yang mencoba untuk membuka pintunya ketika dia mandi. Awalnya ia mengira bahwa itu adalah member yang lainnya, namun saat ia memanggil tak ada jawaban. Hingga akhirnya ada yang memukul pintu kamar mandi dengan sangat keras. Mina pun membuka pintu dan anehnya tak ada orang pun di sana. Lu lagi mandi di kamar mandi, ada yang ngetok pintu, lu teriak siapa di sana, nggak ada yang jawab. Terus tiba-tiba lu diemin, makin gedor tuh pintu, dak dok, pas lagi lu buka kagak ada orang. Oke, next, IU. Saat tampil di acara Strong Heart, IU bercerita melihat sosok hantu yang sedang merekam lagu UNI. Waktu itu IU melihat manajernya memasuki ruangan rekaman, lalu IU pun mengikutinya dari belakang. Namun saat ia sampai di dalam, ia tak melihat manajer. Dia ngikutin siapa dong? Ia pun bertanya pada staf, dan staf itu bilang hanya ada kita berdua di ruangan ini. IU pun terkejut karena ia merasa yakin melihat manajernya masuk ke ruangan itu. Namun beberapa saat kemudian manajernya keluar dari ruangan yang berbeda dan lumayan jauh dari ruangan rekaman.
Ayo lu lihat siapa? Lu ngikutin orang itu, ternyata itu bukan manajer lu. Ini paling sumpah gue. Ya kayak orang yang kita kenal, tapi itu makhluk halus gitu loh, yang menyerupai orang yang kita kenal. Terus kayak ikut gitu, pergi aja jalan gitu. Taunya dia bukan orang. Dardur dah lu, ya kan? Ini yang terakhir ya, yang keenam nih, Lee Jun. Saat tampil di acara KBS Star Golden Bell, Lee Jun mengaku pernah ditindih dan dicekik oleh sesosok hantu. Namun, saat pulang dalam keadaan lelah, Lee Jun pun memutuskan untuk tidur. Namun beberapa saat kemudian tubuhnya terasa berat. Dan mungkin kalau di Indonesia kayak ketempelan gak sih jatuhnya? Gue kurang tahu kayak gitu-gitu deh. Dan terasa seperti ada seseorang yang mencekiknya. Dan lebih mengerikannya lagi, ia mengatakan nih bahwa sosok itu berbau asap rokok. Dan dia juga mendengar suara serak seorang wanita yang tengah berteriak. Ternyata menurut kabar yang beredar, apartemen yang dibeli dan ditempati olehnya dijual dengan harga murah karena berhantu. Bau rokok, ini bau sih. Gini, kalau lu ngerasain feeling kayak aduh badan gue berat nih, kayaknya ada yang nindihin. Mungkin itu cuman kita nggak tahu ya, mungkin benar ada makhluk halus yang nindihin tubuh kita, atau mungkin kita hanya sugesti aja bahwa aduh badan gue berat nih, kayak ada kayaknya ini makhluk halus deh gitu kan. Jadi cuman sugesti, padahal nyatanya mungkin badan lu kecapean. Cuman kalau si Lee Jun ini kan dia nyium bau rokok, tapi nggak ada siapapun orang. Tiba-tiba muncul aja bau itu kayak lebih kayak mengidentifikasikan bahwa gue ada nih di sini dekat lu dengan bau rokok. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Tadi gue bilang ke-6 terakhir, tapi setelah gue lihat ada Seventeen yang ke-7, jadi Seventeen yang terakhir nih ya. Saat berada di belakang panggung dalam acara show Champion, Seventeen membeberkan pengalaman seram yang dialami oleh Dino. Saat selesai tampil dalam suatu acara, Dino yang merasakan kelelahan langsung masuk ke kamar hotel untuk istirahat ya, karena dia lelah setelah manggung, jadi ya istirahat di kamar. Pada waktu itu juga dia merasa ada pelayan yang ikut masuk ketika dia masuk ke dalam kamar itu, lalu memberikan layanan dengan jangan bilang ini bukan orang. Lalu pelayan ini memberikan pijatan kaki kepada Dino. Dalam keadaan setengah sadar, Dino mengatakan tidak usah hamnidah kepada pelayan itu. Namun pelayan itu tetap memberikan pijatan pada kakinya. Dino berkali-kali mengatakan no thanks kepada itu. Namun ia tetap merasakan pijatan di kakinya. Hingga pada saat pelayan itu menekan kakinya terlalu keras, Dino terbangun dan ternyata tidak ada siapapun di kamar, which is dia cuma sendiri di kamar itu, tapi ngerasa kakinya ada yang mijitin, ada yang megangin. Oke, setelah dia setelah dia sadar dan bangun sepenuhnya, dia merasakan bahwa tidak ada yang mijitin kakinya. Nah, di sini ada spekulasi dua nih, tapi di sini bilang juga dia mengalami ketika setengah tidur. Berarti kalau setengah tidur tuh kayak sadar nggak sih, tapi lu masih ngerasain, masih bisa ngelihat, cuman kayak ngantuk, capek, lelah gitu kan. Cuman di sini setelah dia melek bener-bener kayak gak usah gitu loh. Setelah kakinya tuh kayak semakin dipijit dan semakin keras, pas lagi dia nengok kagak ada. Itu yang mijitin siapa ya, mohon maaf. Kebayang-bayang loh, ya kan? Pokoknya gitu deh, horor juga ya. Tapi menurut kalian paling horor yang mana? Menurut gue pertama ini, si Dino ini, karena gue baru tahu. Dino yang pertama, terus yang kedua Ayu. Udah itu doang menurut gue yang paling horor. Oh, sama yang bau rokok. Karena kalau yang Dino itu bener-bener kayak lu fisiknya kayak dipegang gitu loh, ngerti kan? Terus yang kedua, yang Ayu nih kayak dia ngeliat orang terdekatnya, yaitu manajernya sendiri, tapi pas lagi diikutin ternyata nggak ada. Dan yang terakhir itu yang bau rokok, karena sepi nggak ada siapapun, tapi lu nyium bau itu. Dan udah gitu nyium baunya di apartemen yang notabene itu ruang privasi lu, ruang tempat tinggal lu, tapi lu mencium bau itu gitu loh. Kebayang nggak gimana horornya? Gitu pokoknya. Oke, jadi ini konten pertama gue tentang bahas horor Korea, gimana ya? Nama kontennya K-horror aja ya, K-horror, Korean horror gitu. Ini konten pertama gue juga nggak tahu nanti yang nonton bakal banyak atau enggak, ya terserah mungkin kalian. Kalau nextnya gue bakal bikin video lagi tentang horor tapi tidak dialami dengan idol K-pop. Tapi kita bahas tentang mitos-mitos mengenai Korea Selatan, karena seperti yang kalian ketahui, gue kan kuliah jurusan bahasa Korea, jadi gue mempelajari beberapa kebudayaan Korea segala macam. Ada sih beberapa mitos Korea mungkin yang kalian belum tahu horornya seperti apa, dan mungkin kedepannya gue bakal bikin video seperti itu, tapi tergantung kalian mau atau enggak. Tapi kalau misalnya enggak pun, gue mungkin bakal berusaha coba aja bikin videonya gitu ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke?